kegiatan BDR. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai orang tua mampu menyikapi rasa sulit dan ketidaknyamanan tersebut, serta bagaimana cara kita membantu dalam mendampingi anak yang tentunya akan diperoleh dari hasil sharing kita bersama narasumber hebat kali ini. Telah hadir di layar kita Bapak pemerhati pendidikan dan anak, serta 3 narasumber hebat yang akan berbagi pengalaman terkait psikologis. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota, Bapak Haji Ansar Sutiadi, ESOS, MSI. Apa kabar Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat dan orang tua yang kami hormati. Terima kasih telah bergabung dan salam sehat. Yang terhormat Bapak Kepala BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Tengah, Bapak Haji Saprullah, ESOS MM. Apa kabar Bapak? Kabar baik Bu Rika, waalaikumsalam. Salam sehat dan terima kasih telah bergabung bersama Bapak. Yang terhormat Bapak Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Seto Mulyadi, MSI, psikolog, sebagai narasumber ahli, akrab dipanggil Kak Seto. Apa kabar Kak Seto? Ya, alhamdulillah baik Ibu Rika. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tabe dan izin saya memanggil sebutan Kak Seto supaya lebih akrab ya. Baik, Moka boleh, Moke Seto juga boleh. Sudah mau 70 tahun, jadi sudah harusnya panggilnya kakek sekarang. Bapak, terima kasih. Yang terhormat, Ibu Dr. Yerusa Maria Agustini, SSI, MPD, orang tua di TKIPK Puri Indah, Jakarta, sebagai narasumber orang tua hebat yang akrab dipanggil Ibu Maria. Selamat bergabung dan salam sehat, Bunda. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Yang terhormat, Bapak Teguh Satrio, orang tua di TK Aba Al-Anab, Yogyakarta, sebagai narasumber hebat orang tua berbagi. Selamat bergabung Bapak dan salam sehat. Selamat siang Bu Rika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selanjutnya, yang terhormat Ayah, Bunda, peserta yang selalu tersenyum. Selamat bergabung bersama kami, baik di Zoom meeting maupun di channel YouTube, serta semua panitia, baik di kementerian maupun di BP PAUD yang selalu setia dalam mensukseskan kegiatan webinar ini. Salam sehat buat semua. Baiklah, selanjutnya narasumber pertama dari orang tua hebat kita akan berbagi pengalaman pada semua peserta terkait dukungan psikologis di masa BDR. Ibu Dr. Yerusa Maria Agustini, SSI, MPD, adalah orang tua dari Nagda Krista. Bu Maria lahir di Surakarta 10 Agustus 1978 dengan jabatan saat ini adalah pendeta di GKI Pakuwon. Dengan pendidikan Dr. PAUD Universitas Negeri Jakarta. Tabe Bu Maria disilahkan menyampaikan materi kurang lebih 20 menit. Dengan hormat disilahkan. Iya, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan sharing mengenai perkembangan psikologis anak kami, Ananda Krista Soteria Kosmosa, mengenai perkembangan psikologisnya di masa BDR ini. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, yang terhormat Kepala BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Tengah, yang terhormat Bapak Seto sebagai narasumber ahli, dan juga Bapak Teguh sebagai narasumber orang tua,
Yang terhormat panitia di jajaran Direktorat PAUD dan panitia di BP PAUD, serta ayah bunda yang hebat yang ikut webinar di episode hingga episode yang kelima siang hari ini. Ayah bunda yang terkasih dan yang saya hormati, situasi pandemi ini memang sangat berpengaruh pada perkembangan psikologis dari anak usia dini kita. Dimanapun anak usia dini kita berada, apakah tinggal di lingkungan yang beragam dan latar belakang keluarga yang beragam, ketika menjalani PDR ini bukanlah suatu hal yang mudah, karena masing-masing anak usia dini kita ini berjumpa dengan masalah dan kesulitannya masing-masing. Nah, ayah bunda, sebenarnya anak usia dini kita ini tidak tahu menahu, tidak mengerti tentang masalah atau kesulitan yang kita hadapi di tengah-tengah pandemi ini, sampai anak-anak ini kemudian berhadapan dengan kita sebagai orang tua atau kakak adiknya atau orang-orang sekitarnya yang mulai gitu ya, sering marah-marah, mulai sering ngomong dengan nada tinggi gitu ya, mulai berbicara dengan nada tinggi, terus kemudian ketika mereka mulai menjumpai bahwa papa mamanya ini sering bertengkar, ketika mereka sering mendengar kata-kata kasar dilontarkan kepada mereka. Jadi ketika anak-anak usia dini kita ini berjumpa dengan respon-respon orang-orang yang menghadapi pandemi inilah, maka mereka pada akhirnya mengalami masalah dan kesulitan, dan itu bisa mendorong mereka untuk mengalami satu gangguan di dalam perkembangan psikologis mereka. Nah, di dalam masa sulit yang dialami anak-anak dalam masa PDR ini, masalah yang bisa muncul adalah kesehatannya yang menurun. Ya, kesehatan yang menurun bisa karena gizi, dan ada juga yang mungkin sampai terpapar COVID. Kemudian emosinya juga ada yang merasakan ketakutan, kecemasan, sering mudah menangis dan mudah marah, seperti yang nanti saya akan ceritakan tentang putri kami. Kemudian kebutuhan bermainnya bersama dengan teman sebaya dan juga orang di luar rumah itu tidak terpenuhi, kesempatan bersosialisasinya jadi kurang, bagaimana mereka mau bermain dengan teman sebaya dan orang yang dewasa yang dianggap dekat. Lalu kemudian bermain gadget atau gawai menjadi cukup lama sehingga menimbulkan kecanduan. Nah, ayah bunda yang hebat, yang saya kasih dan saya hormati, pada siang hari ini saya akan men-sharingkan apa yang dialami oleh putri saya di tengah-tengah PDR ini. Nah, menurut bentuk gangguan mental di tengah COVID ini, saya sinyalir putri saya itu mengalami kebosanan. Ya. Oleh karena itu, yang ditunjukkan adalah, atau yang sering diucapkan adalah dia mengatakan dia rindu belajar di sekolah seperti biasa, dia rindu bermain dengan teman-temannya, dia rindu belajar dengan guru secara langsung, ya, rindu juga dengan SPS PAUD-nya, sekolah minggu di gereja, rindu juga dengan guru-gurunya. Nah, dan kebosanan itu bisa kita lihat dari komparasi dua video yang ada di video yang ada di bawah ini. Ada video yang yang menggambarkan bagaimana ceria dan dinamisnya putri saya ketika dia berada bersama dengan kawan-kawannya di sekolah. Nah, kemudian ini adalah satu buah video di mana dia sedang senam bersama dengan guru dan teman-teman sekolah, tetapi berlangsung dalam PDR.
nanti ayah bunda akan menemukan bahwa ada satu keluhan yang cukup panjang gitu ya ketika dia melakukannya. Baik, mohon maaf karena ada banyak video. Saya akan ulang share-nya karena saya belum memastikan untuk video ini tershare dengan baik. Baik. Dampak negatif yang kemudian dialami oleh Krista, yaitu dia kemudian mengalihkan kebosanannya itu dengan bermain gadget, ayah bunda. Nonton TikTok, main game, nonton film serial YouTube yang tidak ada, sampai akhirnya dia belajar ngeprank dari video YouTube itu. Kemudian tidurnya menjadi malam, ketika PDR ngantuk, ketika ngantuk mudah marah dan cengeng, banyak makan, mengalami obesitas, kurang olahraga, kurang bermain di luar, seperti yang biasanya dia lakukan. Dia biasa berenang, menari, berlari-larian dengan bola dan teman-temannya. Dia sekarang hanya bisa olahraga di tempat gitu ya. Dan ini sampai dia akhirnya di tengah salah satu PDR-nya ya, ketika SPS Paul di gereja, dia tertidur gitu ya. Nah, ayah bunda, ternyata kondisi PDR dan kondisi psikologis yang dialami anak saya itu oleh karena beban dan tekanan yang dia alami, yang ditimbulkan dari hal-hal yang dirasakan oleh orang-orang sekitarnya, yaitu yang pertama adalah orang tua. Pada waktu itu saya dengan suami beradaptasi dengan WFH yang merasakan bahwa biasanya pukul 5 sore tenggo, tetapi dalam kondisi WFH ini ayah bunda rasanya bekerja sampai tengah malam dan pagi pun pekerjaan nggak ada kelarnya gitu ya, sehingga kita stres, kerjaan kok nggak kelar-kelar gitu ya. Terus kemudian waktu jadi kurang untuk beristirahat dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah putri saya Krista ini memiliki kakak yang mengalami gangguan inatensi yang cukup tinggi, sehingga dalam proses belajarnya dia butuh adaptasi yang cukup sulit, sehingga dia sering mendapat teguran dari guru. Dan kami pun sebagai orang tua juga sering menegur dia di depan Krista, sehingga rupanya hal itu mempengaruhi daya juang ya dalam menghadapi hal-hal baru dari Krista yang adalah tantangannya. Misalnya ketika pertama kali dia harus menguasai IT, ketika dia harus mengoperasikan laptop karena PDR-nya dengan Gmeet dan setiap hari harus absen satu pelajaran itu dengan Google Form, maka dia harus perlu upaya untuk melakukannya. Berupaya untuk disiplin belajar ketika tatap muka ya, awalnya 90 derajat, nanti turun dan akhirnya terkapar gitu ya. Kedisiplinan untuk belajar mandiri di Google Classroom setelah tatap muka. Kedisiplinan untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Kedisiplinan untuk mempersiapkan diri belajar mandiri gitu ya. Mempersiapkan alat-alatnya sendiri. Nah, Krista, baru datang? Ini adalah sebuah drama yang sutradarai sendiri bersama dengan ibu saya, menggambarkan kejenuhan dan beban yang dia rasakan di tengah PDR, Bapak Ibu. Krista, baru datang? terlambat. Oh, enggak boleh ya, lain kali terlambat ya. Karena jarak PR-nya jangan enggak selesai loh. Maaf Bu, masih Bu Maria. baru nomor 3. Iya. Ya, jadi selama PDR saya mengamati daya juang belajarnya itu lemah ya. Dalam beberapa hal dia mengalami penurunan dan kemudian kami sekeluarga mencoba untuk
melakukan dan memberikan challenge, tantangan untuk melakukan pengembangan diri, tapi ini dilakukan bersama-sama dalam keluarga. Nah, ini adalah satu tips yang mungkin akan saya bagikan bagi ayah bunda sekalian, yaitu menemukan hobi baru, melakukan hobi baru di mana orang tua itu terlibat di dalamnya. Terus kemudian untuk video dan game kita arahkan untuk melihat yang edukatif. Nah, jadi bagaimana langkah yang kami lakukan, yaitu berteman dengan anak-anak kami, gitu ya. Kita mencoba masuk ke dalam dunianya, kita mencoba mengenali dan memberikan perhatian terhadap kebosanannya, memahami penyebab kebosanannya dan melakukan aktivitas yang bermakna supaya dia bisa mengatasi kebosanannya itu dengan hal-hal yang menantang, hal-hal yang adventure, gitu ya. Nah, ini apa yang dilakukan putri saya sebelum PDR, dan ini setelah PDR semua dilakukan di rumah, termasuk salah satu yang dia sangat suka adalah kami bercocok tanam hidroponik ya. Bersyukur kalau ayah bunda di Palu punya tanah dan lahannya begitu luas, kami hanya punya teras untuk bisa bercocok tanam dalam baskom-baskom kecil ya, dan dia paling suka untuk menyiram tanaman ini. Nah, jadi kami juga sering mensimulasi Krista untuk menceritakan apa yang dia rasakan karena dia anaknya introvert. Jadi selalu membutuhkan media, dan ini media-media yang saya coba untuk ciptakan untuk dia bisa bercerita, yang mungkin juga saya bisa sharingkan ke ayah bunda sebagai satu ide. Ya, ini adalah semacam miniatur gitu ya, tempat bercerita. Nah, kemudian hati ini bisa diisi dengan kancing warna-warni emotion gitu ya, emoticon untuk mengetahui dia sedang merasakan apa. Nah, kemudian ini juga ada boneka-boneka untuk bercerita. Nah, kemudian pohon ini adalah pohon kebajikan. Ya, dibuat dari daur ulang, ini tutup-tutup botol. Jadi nanti di dalamnya ini akan dituliskan kebajikan-kebajikan yang mau dilakukan selama seminggu itu. Nah, jadi dengan media ini untuk anak-anak introvert seperti anak saya itu bisa terpacu untuk bercerita. Saya akan tutup dengan beberapa video bagaimana putri saya bercerita dengan boneka, dan juga kami melakukan beberapa hal ya, kegiatan memasak yang selalu menantang untuk ketertarikan dia. Tikus di sini. Saya pengen memakan keju yang ada di bawah dan ada di kulkas, itu lagi disimpan. Tapi sayangnya saya masih lapar, belum dikasih makan sama sekali. Makanya saya makan rambut mama aja deh. Teman, hari ini saya membuat roti goreng sederhana dan ini peralatan yang dibutuhkan. Selamat pagi ibu guru dan teman-teman. Hari ini saya ingin menceritakan tentang sang ayam merah kecil. Ini adalah hasil karya baik digital maupun hasil karya yang biasa gitu ya. Jadi ini TikToknya putri saya. Nah, sebagai penutup, ayah bunda yang hebat, jadi teman sekaligus sahabat yang baik bagi anak dalam situasi apapun, khususnya dalam kondisi pandemi ini, itu akan membangun kelekatan ya, dan juga kepercayaan anak terhadap orang tua, dan juga lingkungan di luar dirinya yang saat ini kita tahu kondisi pandemi ini membuat kita jadi harus tinggal di rumah, belajar dengan online, PDR gitu ya, dan juga di kehidupan yang akan datang. Saya merasa bahwa ketika kita berhasil mendampingi anak-anak kita dalam PDR ini, ya walaupun kita tahu PDR itu sebetulnya di atas kekuatan mental anak-anak usia dini, tetapi ketika kita berhasil mendampinginya, kita akan bisa mengalami lompatan atau percepatan yang mana akan berguna bagi kematangan anak-anak kita. Ya mungkin sekian Bunda Rika yang bisa saya sharingkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu,
Kepala Balai PAUD dan Dikmas Sulawesi Tengah, narasumber yang saya hormatin Kak Seto, Ibu Yerusa Maria, moderator kita Ibu Rika, Pak Adi, dan semua orang tua yang hadir di webinar ini. Ya, saya mulai nggak begitu banyak sih masalah yang saya sampaikan, kurang lebih sama dengan orang-orang tua yang lain, karena sebenarnya saya adalah orang yang awam di dunia pendidikan, tetapi mau nggak mau kami orang tua harus terjun langsung mendampingi anak dalam belajar di rumah. COVID pandemi ini, salah satunya yang dapat rentan kena COVID adalah anak usia dini. Selain orang tua yang 60 tahun ke atas, anak usia dini, makanya kami sangat pada awalnya sangat khawatir dengan merebaknya COVID, apalagi pada saat awal terjadi COVID, edukasi dari pemerintah tuh nggak ada kan sama sekali. Jadi kami harus mencari sendiri dari studi-studi, dari makalah, jurnal, apa sih COVID itu, gimana penularannya, terus bagaimana. Kami sangat kaget waktu COVID itu, karena tiba-tiba harus rumah, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh bermain, nggak boleh macam-macam lah pokoknya, tiba-tiba harus di rumah saja. Nah, sebelumnya saya kenalkan, nama anak saya Adiasta Bagas Algifari Satrio, sekolah di Aba Al-Anab Yogyakarta, TK Muhammadiyah. Pada Maret 2020 ini, tiba-tiba suatu pagi dia bangun mau sekolah, dan kita katakan, enggak, sekolah kita di rumah aja. Ini Bu Suti, gurunya, ngasih materi. Loh, kenapa? Akhirnya setelah mandi, terus video call, dia seneng banget video call, tapi lama-kelamaan dia males gitu. Enakan ke sekolah, bisa main bola, bisa ketemu teman-teman. Ya, sebagai orang yang tidak alam dalam pendidikan, tapi kami berusaha dengan ibunya untuk tetap memberikan pendidikan terbaik buat anak, yaitu beberapa langkah yang kami berikan, memberi pengertian kepada anak saya, kenapa nggak bisa keluar, kenapa nggak bisa main, nggak bisa jajan, dan segala macam. Pertama dia nggak terima, apa sih, kenapa sih, setiap keluar dikit, cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker, dia nggak asik bagi dia. Dia harus bisa naik sepeda, main bola, ke masjid, tiba-tiba di masjid juga tutup, kan? Karena rumah saudara masjid, biasa kan sebelum maghrib atau sesudah maghrib menjelang isya mereka bermain di dekat masjid, tapi no, sekarang nggak bisa sama sekali ya. Kita kasih pengertian, ini berbahaya, bisa sangat mengganggu kesehatan. Terus yang kedua juga kita berusaha memberikan perhatian ya, mengenali dan perhatian ke anak, karena dia dengan adanya perubahan yang baru, dia banyak emosi, benar, merasa tiba-tiba berubah drastis, itu dia nggak suka. Kebiasaan-kebiasaannya tiba-tiba hilang, itu dia nggak suka, akhirnya dia banyak marah juga. Terus langkah ketiga, kami berusaha mendengarkan keluhan-keluhannya. Ya seperti itu, rindu sama teman, seperti anaknya Ibu Maria juga, persis nggak jauh beda. Memang anak-anak sekarang tuh banyak kritisnya, selalu tanya kenapa, dan kenapa. Dan kami berusaha memberi pengertian sebisa mungkin, karena kata-kata yang kita harus berikan juga kata-kata yang positif. Kita nggak takut memberikan kata-kata yang menakutkan bagi mereka. Jadi bagaimana caranya memberikan kata-kata yang positif supaya yang mengerti dan menerima ini semua. Terus melakukan hal-hal yang nyaman di rumah. Misalnya kita beli makanan enak-enak ya, delivery, GrabFood, yang dia suka di rumah sambil ngobrol, nonton TV, kadang-kadang main-main di rumah, main monopoli, kita berikan dia ular tangga, segala macam seperti itu, ya, sehingga dia enak, nyaman di rumah. Dan juga setiap hari dengan konsultasi dengan guru, karena guru juga pada awal pandemi ini selalu mengontrol anak-anak didiknya bagaimana aktivitas di rumah, karena ya ini baru pertama bagi kita semua untuk mengalaminya. Oke. Yang kedua, masalah yang kita hadapin dalam BDR. Ya, BDR ini masalahnya pertama yaitu kesiapan kita untuk menerimanya menjadi guru. Karena tiba-tiba kami orang tua yang punya kesibukan masing-masing, saya kerja, istri punya usaha, tiba-tiba harus menjadi guru di rumah. Gitu. Menjadi guru
pagi materinya apa, itu kita harus belajar dari guru sekolah gitu. Terus perilaku yang berbeda, moody, karena kita harus mengikuti moodnya mereka. Beruntung kegiatan sekolah tidak terpatok oleh jam ya. Sekolah itu pagi memberi materi by WA gurunya, lalu bilang akan dikumpulkan sampai jam sekian atau tanggal sekian. Jadi kita bisa mengatur waktu kita jam berapa kita supaya dia bisa mengerjakan pekerjaan sekolahnya, karena kita mengikuti moodnya dia, mengenakan dia supaya nyaman untuk belajar. Terus yang ketiga, komunikasi dengan guru, kita terus komunikasi ya dengan guru, apa sih yang gimana sih menyampaikan, karena beda ya, karena kita ngajarin anak membaca dengan guru ngajarin membaca itu berbeda caranya, karena metode kita berbeda, karena kita bukan guru, pasti begitu. Yang keempat, ketersediaan perangkat teknologi informasi. Sebelum ini, anak saya tidak bisa pegang HP, hanya sekali-sekali pegang HP, tapi karena diwajibkan, diharuskan anak-anak bisa pegang HP untuk belajar, akhirnya kita sediakan satu HP buat dia. Gitu. Jadi harus mengadakan perangkat teknologi untuk anak. Dari masalah-masalah di atas, yang pastinya kami mengambil langkah sebagai orang tua, yaitu turut belajar untuk kurikulumnya, belajar apa yang akan diajarkan, dan belajar untuk bisa menerangkan ke anak dengan baik. Terus memahami teknologi adalah kewajiban kami. Melatih kesabaran, ya kesabaran sangat teruji di sini ya, karena anak berbeda, anak juga harus kita jaga supaya nggak marah, nggak ngambek, kadang-kadang manjanya keluar segala macam, itu banyak kendala bagi kami sebagai orang tua untuk belajar di rumah. Terus peralatan sekolah kayak alat tulis, mewarnai, buku, saya siapkan semuanya, kami siapkan semuanya agar nanti akan bisa dapat tugas, kita nggak boleh keluar mencari, dan anak-anak juga pas moodnya bagus, alatnya sudah ada gitu, tinggal dikerjakan aja. Yang kelima, konsultasi selalu setiap hari dengan guru, konsultasi mengenai perkembangan anak kami. Oke. Berikutnya adalah dampak positifnya. Walaupun banyak kendala yang kami hadapin, tapi kami mengambil positifnya adalah kualitas kami ke anak sangat besar ya. Kami kerja juga sering di rumah, anak di rumah, jadi kualitas kita sangat baik di rumah. Terus eksplorasi teknologi, anak saya yang sebelumnya cuma taunya YouTube, sekarang nge-TikTok, walaupun kami dampingin jangan sampai nge-TikTok kan kadang-kadang, kalau TikTok itu kadang-kadang ada kata-kata yang kasar yang kami takut didengar oleh anak-anak. Terus yang ketiga, hubungan guru dengan orang tua menjadi sangat dekat, karena setiap hari berhubungan, dan diskusi tentang perkembangan anak. Juga yang terakhir positifnya adalah anak-anak lebih peka dan bisa beradaptasi dengan perubahan. Walaupun pertamanya agak susah dia beradaptasi, tapi alhamdulillah lama-kelamaan dia bakal mengerti. Bahkan dia habis ke teras rumah aja, masuk ke rumah cuci tangan, mau keluar pakai masker, bahkan anak kita lebih disiplin dari kita kadang-kadang seperti itu. Yang terakhir, dampak negatif yang saya lihat dari anak kami adalah ketagihan gadget ya, karena dia punya HP sendiri sekarang untuk belajar. Kadang-kadang saat nggak mood, dia buka game, buka YouTube, TikTok. Nah, itu kadang-kadang khawatir bagi saya. Karena kami kalau dia TikTok, kita harus dengar itu apa yang dia lihat, dia tonton, karena banyak, saya takut ada kata-kata kasar yang bisa dia dengar dari media sosial. Terus gangguan mata, keasikan anak saya memainkan gadget itu matanya sering sering perih, atau mungkin dia kayak berair gitu. Saya khawatir akan hal itu, makanya sekarang sudah saya berusaha untuk anak saya tidak terlalu sering pegang gadget. Terus menyepelekan waktu belajar. Ini dikarenakan karena tenggang waktu ya Bapak Ibu, karena pagi dapat materi dan batas waktunya nggak harus pagi itu juga, bisa mungkin sore, malam, atau mungkin besoknya. Terus antisosial, anak saya ya itu jarang berteman lagi karena di rumah terus, hanya dengan keluarga ini saja. Yang terakhir, obesitas, itu betul sama dengan Ibu Maria, anak saya berat badannya tinggi, naik ya, obesitas karena
nggak pernah sepedaan lagi, nggak pernah bermain lagi dengan teman-teman, hanya di rumah, nonton TV, makan, ya itu aja, nggak banyak. Sementara itu Bu, dari saya tentang pengalaman saya di Yogyakarta. Maaf Bu Rika, suaranya nggak dengar. Terima kasih Bapak Teguh dengan pengalaman yang sangat luar biasa, dengan cara berbagi untuk semua peserta yang ada di layar ini. Ya, selama BDR waktu belajar tidak tertentu, sehingga dengan melatih kesabaran dan konsultasi dengan guru akan membuat kegiatan BDR berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak sudah berbagi bersama kami. Baiklah, kita telah menyimak sharing dari kedua narasumber orang tua hebat tentang bagaimana berbagi pengalaman dalam mendukung psikologis awal orang tua di masa BDR. Dan tibalah saatnya kita menyimak pengalaman dari materi narasumber ahli, Bapak Dr. Seto Mulyadi, MSI, yang akan menyampaikan bagaimana dukungan psikologis awal untuk keluarga anak usia dini di masa BDR. Pada Kak Seto dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rika Gornia, SPD MPD untuk waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Haji Ansyar Sutiadi SOS MSI selaku Kepala Dinas PAUD dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, kemudian juga Bapak Haji Saprullah SOS MM selaku Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kedua pembicara yang hebat, Ibu Dr. Yerusa Maria Agustini SSI MPD, selaku orang tua dari siswa di TK IPK Puri Indah, Jakarta. Kemudian Bapak Teguh Satrio, orang tua dari putra di TK Abaal Anap, Yogyakarta. Dan kemudian Ibu Moderator, Ibu Dr. Rika Kurnia SPD MPD. Serta para ayah bunda yang hebat, yang luar biasa yang hadir pada webinar pada siang dan sore hari ini. Saya mohon izin untuk memampangkan materi saya di layar saya saja supaya mudah operasionalnya. Jadi judul yang diberikan kepada saya adalah dukungan psikologis awal untuk keluarga dengan anak usia dini di masa BDR. Nah, BDR ini kan sering belajar dari rumah. Tapi saya usul diganti bukan belajar dari rumah. Kalau dari rumah seolah hanya menatap ke sekolah melalui layar. Nah ini yang kemudian melelahkan, mata terganggu, kemudian akhirnya juga jadi malah kecanduan gadget dan sebagainya. Tapi belajar di rumah. Siapa gurunya? Ya gurunya adalah ayah dan bunda sebagai guru pengganti. Jadi kalau di sekolah, para guru adalah orang tua pengganti. Kalau di rumah, maka ayah bunda adalah guru pengganti. Kita tahu sekarang COVID-19 banyak orang tua stres, konflik, anak terpaksa belajar secara daring di tengah pandemi COVID-19. Anak ada yang sampai tertidur karena saya pernah melihat ada TK belajar dari setengah 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah, terus menatap layar, nah ini tentu melelahkan sekali. Beberapa gangguan mata yang ada yang kemudian harus segera pakai kacamata, ada sesuatu yang terlalu abstrak, terlalu berat, ada calistung, matematika, dan sebagainya. Akhirnya anak pusing 7 keliling, orang tua stres, anak-anak jenuh, hasil belajar pun menjadi tidak optimal. Yang terjadi adalah pelajaran terasa sulit, membosankan, motivasi belajar menurun, konflik keluarga, dan kekerasan terhadap anak. Ayah dan bunda sering ribut, anak dipukul, dijewer, dibentak, dan sebagainya. Dampaknya anak yang semula gembira, gelisah dan cemas. Kemudian berbagai gangguan. Tadi mungkin juga sudah disampaikan tadi, beberapa gangguan yang dialami anak-anak, ya, susah tidur, sulit makan, bosan, marah-marah, ya, malas belajar. Bahkan kami juga dapat laporan bahwa anak sudah beberapa dirawat di rumah sakit jiwa karena stres. Nah ini tentu
kontraproduktif. Ini adalah kekerasan terhadap anak atas nama pendidikan. Tentu bukan itu yang dimaksudkan. Ke sekolah, anak ingin segera ke sekolah, ketemu ibu guru, ketemu dengan teman-teman, tapi harus 5 siap. Siap wilayah, apakah sudah hijau atau masih kuning atau merah. Siap anak, siap tidak dia pergi ke sekolah dengan tetap konsisten menjaga protokol kesehatan, memakai masker, atau malah saling tukar-menukar masker, saling berjabatan tangan dan sebagainya. Siap keluarga, mungkin memberi bekal, baik bahkan pesan-pesan moral, kemudian juga bekal makanan supaya tidak sembarang jajan. Kemudian siap sekolah juga dengan jarak jaga yang ditentukan. Kemudian hand sanitizer atau air mengalir untuk cuci tangan. Kemudian juga siap infrastruktur. Keberangkatan sekolah melalui dengan kendaraan yang berdesak-desakan misalnya, atau berjalan kaki kemudian saling bergandeng tangan dan seterusnya. Jadi anak terpaksa tetap saat ini belajar di rumah. Anak-anak sebetulnya senang sekali belajar, senang bergerak, berteman, berpetualang, senang menghadapi tantangan, senang bermain, dan kreatif atau senang mencipta. Dunia anak adalah dunia bermain. Ini yang mohon jangan sampai lepas dari dunia anak, apalagi anak-anak usia dini, karena mereka belajar justru melalui kegiatan bermain, belajar melalui gerakan-gerakan, bukan sekedar duduk manis seperti kalau anak sudah sekolah di SD, apalagi sampai di SMP dan SMA. Nah, suasana ini yang dirindukan oleh anak-anak. Ada naik tangga, ada perosotan, ada ayunan, lompat, kejar-kejaran, dan sebagainya. Ini merangsang berbagai aspek perkembangan putra-putri kita. Perkembangan psikomotorik, sosial, emosional, moral, kreativitas, kecerdasan, dan sebagainya. Nah, diperlukan asah, asih, dan asuh. Asah adalah kebutuhan stimulasi mental sejak dini. Nah, stimulasi mental ini adalah sesuatu yang ramah anak, yang merangsang berbagai aspek perkembangan termasuk perkembangan kognitifnya. Lalu asih, kebutuhan emosional. Suasananya juga harus ramah anak. Jadi menyentuh hatinya, bukan sekedar menyentuh logikanya atau unsur kognitifnya. Dan kemudian asuh adalah kebutuhan asupan gizi. Belajar karena unsur asih tadi, mohon tidak ada cara-cara kekerasan. Dalam hal ini, dalam situasi anak berada di rumah, maka peran orang tua menjadi sangat-sangat penting. Orang tua mohon menjadi sahabat anak dan idola anak. Penuh persahabatan, penuh keakraban. Apalagi anak rindu teman-temannya. Nah, orang tua bisa menggantikan. Bangun tidur selalu senyum dengan upaya-upaya menyenangkan, mungkin sambil bernyanyi dan sebagainya. Menjelaskan sesuatu juga dengan senyum, mungkin dengan berbagai alat yang ada. Ibaratnya diidolakan seperti para guru anak-anak ini. Kan anak-anak TK kan ada lagunya kan? Ibu guru kami pandai bernyanyi. Nah, para orang tua pandai bernyanyi. Pandai bercerita, asik sekali dengan mendongeng boneka dan sebagainya. Kami dibimbingnya dengan sepenuh hati. Jadi orang berguna di kemudian hari. Suasana ini yang dirindukan oleh putra-putri kita di rumah. Jadi mohon suasana belajar dalam keluarga yang lebih ramah anak. Sesibuk apapun juga orang tua mungkin juga masih sudah mulai bekerja atau work from home, tapi untuk anak-anak mereka sangat merindukan suasana keakraban, kasih sayang, dan penuh keceriaan. Jadi istilahnya mau diganti bukan belajar dari rumah, seolah menatap layar ke sekolah, tapi belajar di rumah. Juga screen time untuk anak sangat terbatas. Para ahli mengatakan anak usia TK ke bawah maksimal 1 jam menatap layar. Jadi jangan berlebihan karena itu akan menjadi kontraproduktif. Lalu kalau kita baca Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Apa sih makna pendidikan? Pasal 1 ayat 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Ini yang mohon digarisbawahi, mengembangkan sesuatu yang dari dalam. Ibaratnya makna pendidikan bukan mengisi air ke dalam gelas,
tapi menumbuhkan sesuatu dari dalam. Bukan mengisi kepala anak dengan beragam pengetahuan sebanyak-banyaknya, tetapi juga tadi, ibarat anak itu bibit bunga di tanah yang subur ini. Mereka akan merekah dengan segala keelokannya. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada kenanga. Kalau ditanya mana yang paling indah, kan ada lagunya. Mawar, melati, semuanya indah. Mereka yang pandai nyanyi, yang pandai menghitung, pandai menggambar, pandai menari, semuanya hebat. Sehingga perlu diapresiasi. Lalu standar isi pendidikan juga ada 5. Selain iptek, ilmu pengetahuan tadi, etika yang nomor 1 perlu dikembangkan. Sopan dan santun, bisa bekerja sama, saling menghargai, kemudian penuh hormat kepada orang tua dan sebagainya. Estetika adalah keindahan. Merapikan kamarnya sendiri, membuang sampah di tempatnya, mungkin menggambar, menghias ruangan, dan sebagainya. Lalu nasionalisme, bangga sebagai anak Indonesia, dan kesehatan, ini sangat erat dengan pandemi COVID-19, selalu rajin cuci tangan, menjaga kesehatan dengan memakai masker supaya tidak mudah tertular virus, istirahat yang cukup, kemudian makan yang bergizi, dan sebagainya. Kurikulum pendidikan mohon lebih berpihak pada hak anak. Jadi saat ini sementara jangan terlalu kaku dengan materi kurikulum yang dalam keadaan normal. Situasinya sangat berbeda. Dan ini bukan hanya di Palu, bukan hanya di Jawa atau dimanapun juga, tapi seluruh dunia mengalami hal ini. Jadi ingat kurikulum kehidupan yang jauh lebih mendesak. Ini juga sudah ditegaskan oleh Mas Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Makarim, dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Mohon diperhatikan ini, belajar daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Tadi Pak siapa tadi mungkin Ibu Yerusa juga pembelajar bermakna memberi contoh dengan boneka jari, dengan membuat nasi goreng dan sebagainya. Jadi sesuatu yang alamiah dan dekat dengan anak-anak itu perlu menjadi sesuatu yang ditekankan tanpa terbebani tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Jadi sementara jangan terpaku dengan itu. Bahkan kami juga dari LPAI mengusulkan dengan tegas supaya dinyatakan bahwa kalau perlu semua anak dinyatakan naik kelas. Jadi juga kemudahan-kemudahan untuk pendidikan lanjutan lagi. Lalu berikutnya, butir berikutnya, belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup mengenai pandemi COVID-19. Jadi bagaimana anak menjadi lebih lebih tahu, lebih sadar bahayanya dari COVID-19 ini kalau sembarang keluar, kemudian berkerumun, berpegangan tangan, dan seterusnya. Kemudian juga perlu diingat teori kecerdasan ganda atau multiple intelligences dari Howard Gardner, bahwa tipe kecerdasan itu luas sekali. Artinya anak-anak memiliki bentuk masing-masing dari 8 tipe kecerdasan ini. Ada cerdas angka, mungkin pandai menghitung atau matematika, cerdas kata, pandai berbicara, pandai menguasai bahasa asing atau pandai mengarang nantinya, cerdas gambar, cerdas musik, cerdas gerak, cerdas teman, cerdas sosial atau cerdas diri, dan cerdas alam. Ini mungkin kalau logika matematikanya bagus, ya mungkin senang pada penelitian, sesuatu yang eksakta. Ini cerdas kata, pandai menguasai bahasa asing atau pandai mendongeng misalnya atau mengarang. Ini cerdas gambar, termasuk mendesain, cerdas musik, main alat musik atau nyanyi atau musik tradisional, kemudian cerdas gerak, kinestetik, mungkin olahraga atau menari, cerdas teman, peduli pada teman yang bermasalah, cerdas diri, dan cerdas alam, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Nah, mari di rumah para ayah dan bunda menemukan dan menghargai potensi unik setiap anak yang berbeda. Beberapa yang kami pantau, misalnya beberapa keluarga melaporkan, wah saya menemukan anak saya yang pertama ternyata pandai menyanyi. Yang kedua gambarnya bagus. Yang ketiga ternyata wah pandai menari dan seterusnya. Sistem pendidikan yang tepat akan mendukung pengembangan karakter putra-putri kita. Mereka lebih santun, tangguh, rendah hati, penuh hormat, kreatif, jujur, disiplin, dan seterusnya.
Jadi mari ciptakan suasana belajar di mana anak-anak gembira dan bahagia. Dan belajar pada anak usia dini adalah belajar yang dipadu dengan gerakan-gerakan sehingga mudah menangkapnya. Jadi belajar dalam nuansa bermain. Lalu patut diingat semua anak pada dasarnya senang belajar. Tapi pemahaman belajar yang luas ya, bukan senang sekedar menghafal dan sebagainya, tidak. Ya, belajar menari, belajar menyanyi, belajar menggambar adalah suasana belajar. Belajar yang efektif kalau dikaitkan dengan masalah yang akademik nantinya adalah belajar tetap dalam suasana gembira. Mari ciptakan keluarga yang ramah anak. Mungkin ada pendampingan, mungkin masalah etika dari pelajaran agama melalui layar televisi atau dibimbing dengan gambar-gambar atau foto-foto dan sebagainya. Bahkan mungkin mendongeng. Kita juga selalu akrabkan juga dengan buku-buku sejak dini, tapi dengan nuansa gambar-gambar yang menarik dan pendampingan ayah dan bunda. Mungkin pada saat masak, makanan-makanan yang bergizi, sayur, nanti ada buah-buahan, dan seterusnya. Atau bisa juga belajar di halaman samping atau belakang rumah, di mana tetap bisa melihat langit biru atau aneka warna, bunga-bunga yang indah, atau daun-daun yang serba hijau. Jadi sekali lagi, orang tua siap menjadi idola putra-putrinya. Istilahnya, beberapa anak ada yang mengatakan, walaupun masih dini, mengatakan, wah sekarang nyokap bokap, sekarang gue banget deh, misalnya. Jadi rasanya kok mengerti sekali. Ya itulah, tadi Bapak Teguh juga mengatakan bahwa kita bukan pendidik yang profesional, tapi ayah dan bunda yang profesional. Jadi ayah bunda pada dasarnya justru pendidik yang pertama dan utama. Jadi belajar pada anak-anak tidak harus dengan cara-cara kekerasan, dan orang tua lebih sebagai fasilitator dan motivator. Acungan jempol, kata-kata, ayah bangga padamu nak, bunda bangga padamu, kamu hebat, kamu bisa. Nah, ini akan memotivasi anak dalam suasana gembira. Beberapa catatan, kelebihan belajar di rumah saat ini, perhatian lebih individual, lebih mandiri, lebih kreatif, juga cocok untuk anak berkebutuhan khusus yang perlu pendekatan secara individual, jauh dari pergaulan negatif, dan siap untuk kehidupan nyata, kegiatan yang lebih fleksibel. Dengan suasana ini sambil berolahraga, mungkin anak main boneka atau main wayang dan sebagainya. Nah kalau standar etika misalnya diperkenalkan dengan contoh-contoh keteladanan dan suasana yang gembira. Mungkin estetika, kebersihan, kerapihan, merapikan kamar tidurnya, membuang sampah di tempatnya, disiplin. Setiap pada waktu yang sudah ditentukan, waktunya tidur ya tidur, supaya bisa lebih banyak istirahatnya, bangun pagi dengan lebih gembira dan sebagainya. Bagaimana kiat menghadapi anak? Perlu kreatif sebagai ayah dan bunda, penuh ide-ide baru. Kalau anak misalnya harus tidur siang, mohon tidak harus dengan emosi, dengan dibentak, ayo tidur siang. Tapi mungkin ciptakan saja lagu atau puisi. Tidur siang, yuk tidur siang. Badan sehat dan hati senang. Atau dibikin lagu. Kan lagu dari do sampai do saja. Kita bisa. Sol, mi, fa, sol, do. Misalnya, tidur siang, yuk tidur siang. Badan sehat dan hati senang. Nanti sore bermain lagi. Jangan lupa mandi. Ayo asik tidur siang ya. Misalnya. Jadi suasananya digiring ke arah suasana persahabatan, suasana kebahagiaan dengan nada-nada indah. Mandi juga jangan, ayo mandi. Tapi, ayo kita mandi dengan sabun wangi dan sebagainya. Anak-anak dulu harus ke sekolah, tidak boleh pegang handphone. Sekarang terbalik. Anak-anak tidak boleh ke sekolah, harus pegang handphone. Karena semuanya kadang-kadang pembelajaran melalui handphone. Nah, mohon itu juga dicegah supaya tidak kecanduan gadget, tidak kecanduan handphone tadi. Ya, jadi dengan lagu, jangan tidak boleh main gadget. Tapi gadget banyak manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan tanggung jawab. Nah, kalau cerdas ada saatnya gadget dimatikan. Ada saatnya kita bermain, melompat-lompat, gembira bersama ayah atau bunda dan sebagainya. Ini rajin belajar, silahkan dikembangkan menjadi sebuah lagu para ayah dan bunda. Mungkin nanti
Ibu Rika bisa mengumpulkan siapa yang bisa mencipta lagu dengan lagu apa saja yang spontan, maka siapa tahu akan mendapatkan hadiah dari Ibu Rika nanti. Nah, sekarang juga ada radio PAUD 24 jam. Silahkan di download radio PAUD ini dengan tulisan seperti ini, ada dongeng, mungkin ada dongeng saya juga mungkin ada, tapi dongeng zaman Pak Kasur juga ada, Ibu Kasur, dan sebagainya. Tapi suasana yang membuat anak-anak bisa dapatkan banyak informasi ataupun materi-materi untuk bisa merangsang keceriaan mereka. Nah, belajar akan lebih efektif pada anak-anak usia dini kalau ada amusement, hiburan, ada aneka games. Misalnya games, misalnya bikin cerdas tangkas dengan nada. Misalnya, bak tebak, siapakah aku? Aku adalah misalnya buah-buahan, warnaku kuning, kadang-kadang coklat, banyak berduri, bentukku bulat, apa namanya? Apa berduri? Oh, durian, ya misalnya. Atau hewan, bak tebak, siapakah aku? Aku adalah seekor binatang, kakiku 4, badanku besar, hidungku panjang. Kalau bernyanyi, nah binatang apa? Kucing? Bukan, badan besar. Gajah? Ya, dan seterusnya. Lalu selalu ada unsur warna-warni dalam keluarga, seperti suasana ini disulap dari suatu gudang yang berantakan, tapi pandemi yang 9 bulan lebih ini, seluruh keluarga bekerja sama menciptakan rumah yang lebih nyaman dan ramah anak. Berpikir positif bahwa semua anak adalah baik, semua anak adalah cerdas, senang belajar, badan segar karena kita juga rajin bergerak. Rajin bergerak, mohon juga dipadu dengan ayah dan bunda. Mohon ayah bunda mau bergerak. Ya. Saya berikan contoh saja. Ini saya sudah kakek-kakek, jadi tidak dengan anak, dengan cucu saya nih. Izin saya pas lagi sini ya. Nah, kita nyanyi sambil lompat buat lingkaran ya. Mari berjalan-jalan, hei hei, buat lingkar-lingkaran, hei hei, berputar. Mari berjalan-jalan, hei hei, lingkar-lingkaran. 1, lompat sekarang, hoi, lompat-lompat, ya, dan seterusnya begitu. Jadi intinya, terima kasih sayang. Ini adalah cucu saya, salah satu yang selalu gembira menemani kakeknya. Ya, artinya badan segar karena kita juga bergerak dalam suasana ceria, tanpa ada paksaan, tanpa ada bentakan atau pelototan mata. Emosi sehat otomatis karena anak-anak mendapatkan kasih sayang yang penuh dengan suasana persahabatan. Dan kiat hidup sehat adalah gembira. Tapi gembira ini adalah singkatan. G, E, M, B, I, R, dan A. G adalah gerak, jangan mager. Jadi kadang-kadang kita, duduk saja, capek, akhirnya terjadi obesitas tadi. Bergerak, anak-anak juga rajin bergerak. Setiap pagi, udara segar, walaupun mungkin sekedar di beranda dan sebagainya, bergerak. E-nya adalah emosi cerdas, ungkapkan emosi. Anak boleh marah, tapi marah yang cerdas tidak menutup pintu dengan kecepatan 100 km per jam. Marah yang cerdas tidak mengutip segala koleksi kebun binatang. Tapi sampaikan, ayah, aku marah. Waktu itu kan janjikan ayah mau nemenin belajar misalnya. Bagus, baik. Terima kasih sayang, ayah diingatkan. Jadi ungkapkan marah dengan cara yang cerdas. Atau takut, atau sedih. Ayah, aku sedih deh. Kenapa? Karena nggak bisa ketemu teman-teman. Nah, jadi ada dialog, tapi perasaan itu diungkapkan dengan jelas sehingga ada upaya pemecahan bersama-sama. Makan makanan yang sehat, asupan gizi, kemudian senantiasa berdoa dan beribadah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua ungkapkan sehingga kita merasa lebih nyaman dan tenang. I-nya adalah istirahat. Anak juga diatur waktu istirahat yang cukup, ya. Ada yang 9 jam atau 10 jam sesuai dengan usianya. Kemudian R-nya adalah rukun dan ramah dalam keluarga. Dimulai dari ayah dan bunda juga selalu rukun. Ibaratnya adalah kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Dan A-nya adalah tetap aktif berkarya. Ayah dan bunda kalau berkarya silahkan.
tapi dipadu dengan berbagai unsur tadi, kebersamaan bersama dengan putra-putri tercinta. Jurus itu amanah adalah komitmen kuat bahwa ini adalah tanggung jawab kita sebagai ayah dan bunda, bahwa pendidik pertama dan utama adalah justru kita para orang tua, kompak dengan pasangan, ayah dan bunda kompak, peduli pada hak anak, kemudian terus belajar dan kreatif. Orang tua profesional selalu saya katakan kalau bisa menjadi semacam artis serba bisa. Artinya kalau menyanyi ya sebagai penyanyi yang betul. Misalnya ayah nyanyi apa bintang kecil gimana? Jangan asal-asalan bintang kecil di langit yang biru. Wah, bingung semua. Dengan nada yang tepat, sol mi re do si la sol. Oh, bintang kecil di langit yang biru dan seterusnya. Juga dongeng. Nah, mendongeng juga dengan cara yang gembira, kadang-kadang dengan boneka. Mungkin ayah dan bunda masih ingat ada boneka seperti ini nih. Weleh, weleh, weleh. Aku namanya si Komo. Weleh, weleh. Macet lagi. Gara-gara si Komo lewat. Weleh, weleh, dan sebagainya. Mungkin dengan boneka ini atau boneka yang lain juga boleh. Ya. Kemudian berikutnya seniman, ya merapikan, menata semua jadi lebih indah. Ada unsur humor sebagai pelawak atau pesulap, misalnya mengajarkan bahasa Inggris. Bukan sekedar kalau kuning apa bahasa Inggrisnya, tapi mungkin dengan alat peraga. What is the color of this handkerchief? Yellow, good. What is the color of this one? Red. Oh, red adalah merah. And what is the color of this handkerchief? Blue. Ada hijau, ada pink dan sebagainya. Atau supaya lebih ceria kita bikin apa ya? Bunga-bunga yang indah. Ini ayah punya sebuah pot kosong supaya menjadi lebih ceria, kita isi atau kita sulap dengan jadi aneka warna bunga yang indah ya. Ada tongkat sulapnya nih. Bilang simsalabim. 1, 2, 3. Simsalabim. Abrakadabra. Wow, lihat kebunku penuh dengan bunga. What is the color of this one? Red, blue, pink, yellow dan sebagainya. Jadi kalau kita sebagai ayah dan bunda kreatif, anak-anak juga akan kreatif. Kita semua bisa belajar. Orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Zaman sekarang, keadaan sekarang, orang tua harus turun gunung menjadi pengganti atau guru pengganti, maka ayolah tetap kita lakukan dengan gembira, ceria, dan juga kreatif. Kita semua bisa belajar. Belajar menyanyi, belajar mendongeng, atau mungkin menggambar, atau main sulap, dan sebagainya. Prinsip pendidikan adalah contoh keteladanan dan suasana yang penuh kasih sayang. Stop kekerasan dalam dunia pendidikan. Impian anak adalah rumah yang ramah anak, sekolah yang ramah anak, Palu yang ramah anak, dan Indonesia yang layak anak atau idola. Indonesia yang layak untuk anak, anak terlindungi, Indonesia maju. Mari kita serukan, anak-anak tersenyumlah, mereka bukan hanya ingin cerdas atau kreatif saja, mereka ingin bahagia sebagai anak-anak. Anak-anak akan bahagia karena apa? Karena semua kita didik dengan kekuatan cinta. Dan saya tutup dengan sebuah lagu. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mendidiknya penuh senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Seto sudah berbagi pengalaman. Terima kasih juga Nakda telah membantu kakek dalam berbagi untuk sore hari ini. Ayah dan bunda yang selalu tersenyum, masa belajar di rumah merupakan hal yang luar biasa. Sebab dunia anak adalah dunia bermain yang dapat dilakukan
dengan kegiatan-kegiatan yang langsung dapat dilakukan oleh anak itu sendiri, misalnya melompat, memanjat, dan belajar di lingkungan rumah kita sendiri. Tentunya diperoleh dengan peran orang tua dalam pendampingan dan tidak dengan bentakan atau perkataan kasar, namun dengan mengajar dengan kasih sayang. Ingat ayah dan bunda, BDR adalah belajar di rumah, bukan belajar dari rumah. Begitu kan Kak Seto? Terima kasih Kak Seto telah mengajarkan kita untuk berbagi pada hari ini.